kita doa dulu ya sebelum kegiatan untuk sekolah minggu hari ini. Kita ambil sikap doa yang baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, khususnya untuk anak-anak sekolah minggu ini. Kiranya Kau memberkati satu persatu dengan cinta yang besar, kesehatan, sukacita, dan juga rahmat-rahmat yang kami butuhkan untuk hari ini. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kesejahteraan, dan rezeki yang berlimpah dalam hidup ini. Kiranya Engkau juga sudi memberikan rahmat-rahmat yang dibutuhkan oleh teman-teman kami yang sedang sakit, kesembuhan, dan juga penghiburan bagi mereka. Bapa, kiranya Engkau juga menyertai kami selalu dalam masa pandemi ini. Kiranya Engkau sudi untuk menyingkirkan pandemi ini dari kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk berkumpul kembali dalam kegiatan sekolah minggu ataupun aktivitas yang lain. Doa ini kami aturkan dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik, kita lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Selamat hari Minggu, semoga semua selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita bertemu lagi dalam acara Biak Online SMTB Surabaya. Biak hari ini akan mengambil tema tentang rajin bekerja. Seperti apa ya rajin bekerja itu? Nah, sebelum kita memulai untuk membaca firman Tuhan dan renungan pagi ini, kakak akan mengajak kalian untuk menonton video tentang semut dan belalang. Yuk kita tonton sama-sama kisahnya. Kisah semut dan belalang. Di suatu musim panas yang indah, seekor belalang sedang bermalas-malasan menikmati sinar matahari, seperti yang dia lakukan setiap hari. Kemudian lewatlah seekor semut yang sedang bekerja keras. Dia sedang membawa sebutir jagung dengan susah payah untuk dikumpulkan di sarangnya. "Ayo semut, bermain saja denganku. Buat apa kamu bekerja sepanjang hari?" Kata semut, "Aku mengumpulkan makanan untuk persediaan di musim dingin. Seharusnya kamu juga melakukan hal yang sama." "Ah, buat apa kamu terburu-buru? Musim dingin kan masih nanti. Sekarang kan kita masih punya banyak makanan." Tetapi semut mengabaikan ucapan belalang. Dia kembali bekerja dengan rajin, mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin. Ternyata musim dingin datang lebih cepat. Belalang pun kebingungan.
Dia tidak dapat menemukan tempat untuk tinggal dan makanan untuk dimakan. Ia lalu mendatangi tempat tinggal semut, hendak meminta makanan dan tempat untuk bernaung. Tetapi semut berkata, "Maafkan aku, tetapi tempat tinggal dan makananku hanya cukup untukku dan keluargaku saja. Cobalah kamu mencari pertolongan di tempat lain." Maka belalang pun menyesal dan dengan sedih berkata, "Seharusnya aku mengikuti nasihat semut waktu itu." Nah, kalian udah selesai nonton ceritanya ya? Di dalam cerita tersebut dikisahkan ada semut dan belalang. Siapa yang rajin bekerja ya? Ya, si semut yang rajin bekerja. Semut rajin mengumpulkan makanan untuk persediaan musim dingin. Sedangkan si belalang malah kebalikannya. Terus, apa yang terjadi? Waktu musim dingin tiba, si semut punya persediaan makanan yang cukup untuk keluarganya. Sedangkan si belalang, dia bingung untuk mencari makanan. Nah, adik-adik, yuk kita dengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Kak Ina. Kalian siap-siap ya. Kita siapkan kitab suci kita. Terima kasih Kak Marlin untuk video semut dan belalang tadi. Nah, adik-adik, kita tadi sudah sama-sama melihat kan ada dua binatang yang mempunyai sikap berbeda. Yang pertama tadi tentang apa? Semut. Dan yang kedua, belalang. Apa yang dilakukan oleh semut tadi? Dia rajin mengumpulkan makanannya untuk persediaan musim dingin. Sedangkan apa yang dilakukan oleh belalang? Dia malas-malesan, tidur-tiduran. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema rajin bekerja. Yuk, sama-sama kita buka Alkitabnya di Kolose 3 ayat 23 dan 24. Ya, kita baca sama-sama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adikku terkasih, dalam bacaan di atas, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose bahwa kita harus rajin bekerja dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Rajin bekerja seperti apa ya yang dimaksud? Kan kita masih kecil, masih anak-anak. Ada yang bisa dibantu jawab? Ya, contohnya kita bisa rajin belajar. Walaupun kita sekarang di rumah, tapi tetap kita belajar di rumah dengan online atau daring. Nah, apalagi yang bisa dilakukan? Oh, kita berdoa tiap hari dengan tekun, serta kita membaca kitab suci. Nah, kemudian apalagi ya kalau di hari Minggu yang kita bisa lakukan? Contohnya sama seperti yang adik-adik lakukan saat ini, sedang mengikuti biak online. Nah, itu perbuatan yang rajin. Nah, adik-adik, selain untuk itu, apa sih rajin bekerja yang lain yang bisa kita lakukan? Ada yang bisa bantu jawab lagi? Nah, oh ya, kita bisa membantu orang tua. Caranya bagaimana? Kita masih kecil ini. Tangannya juga masih
belum bisa nyampe. Nah, apa yang bisa kita bantu? Oh, bangun tidur contohnya adik-adik. Kita merapikan selimut kita sendiri. Nah, untuk adik-adik yang kelas besar misalnya, sudah besar, dia bisa membantu mamanya untuk mencuci piring atau membantu menyapu lantai. Boleh enggak kita bersungut-sungut gitu? Ketika misalnya orang tua menyuruh kita, ayo adik bantu mama untuk menyapu. Tentunya tidak. Kita melakukannya dengan senang hati. Ya. Sama seperti kita melakukan itu untuk Tuhan. Agar untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, videonya semut dan belalang, kita dapat belajar banyak hal. Contohnya, kita belajar rajin bekerja seperti si semut. Ya, tidak malas-malasan. Nah, kita kan mau jadi anak Tuhan yang rajin. Nah, untuk itu hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa apa yang kita perbuat dengan segenap hati itu seperti kita memberikan cinta kita kepada Tuhan. Nah, sampai di sini renungan hari ini. Selanjutnya kita akan membuat aktivitas bersama Kak Maria. Silakan. Terima kasih Kak Ina. Halo adik-adik. Kreativitas kita minggu ini kita akan membuat figura. Pertama-tama kita siapkan 3 buah lingkaran seperti ini untuk membuat badan semut. Lalu kita ambil salah satu dari ketiga lingkaran itu untuk kita gambar mata dan mulutnya, bagian mata dan bagian mulutnya. Kemudian kita siapkan kertas lipat yang sudah kita gunting-gunting untuk membuat kaki semut. Lalu kita tempelkan seperti ini. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan ambil bufalonya. Kemudian kita akan tempelkan bagian rumputnya terlebih dahulu. Oke, setelah kita tempelkan, kita ambil bagian badannya semut. Kita tempelkan dari yang belakang dulu ya. Seperti ini. Lalu bagian tengah. Dan yang terakhir adalah bagian kepala. Setelah itu kita akan menggambar antenanya semut. Setelah selesai, tidak lupa kita akan menempelkan bunga yang sudah kita hiasi.
Kemudian jangan lupa adik-adik, bagian yang terpenting adalah ayat emas kita hari ini, yaitu diambil dari kitab Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kita akan tempel di sini atau di bagian lain yang terserah adik-adik ya sendiri. Figura kita sudah jadi adik-adik. Tada! Nah, untuk selanjutnya penutup kita akan dibawakan oleh suster. Silakan suster. Ayo adik-adik, adik masih ingat lagu Betapa-tapa? Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Adik-adik yang terkasih, kita sudah selesai hari ini pelajaran sekolah minggu. Hari ini temanya apa tadi? Rajin bekerja. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, terutama di dalam keluarga, bersama mama, papa, kakak, adik, dan juga teman-teman. Oke, sampai jumpa di hari berikutnya ya. Baik, sekarang kita akan menutup dengan doa. Dalam nama Putra dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, tak henti-hentinya kami bersyukur karena kasih dan rahmat-Mu senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami setiap hari. Walaupun situasi sekarang kami tidak dapat berkumpul bersama, tapi kami percaya kasih-Mu senantiasa mempersatukan kami. Kami mohon rahmat-Mu untuk menyertai kami, sehingga kami bisa menjadi anak yang baik, anak yang rajin, anak yang semakin setia dengan menjalankan segala tugas kami keseharian di rumah, anak yang rajin bekerja keras, yaitu mau belajar. Tuhan, kami menyadari berbagai kekurangan kami, namun kami percaya kami tidak sendirian. Engkau senantiasa menyertai kami hari demi hari. Bantulah dan kuatkanlah kami selalu, agar dengan situasi yang kami alami saat ini, membuat kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Dan kami percaya Engkau sendiri yang akan memberikan kesempatan kepada kami, sehingga segala cobaan ini dapat kami lalui. Dan pada saatnya kami boleh berkumpul bersama dengan teman-teman kami untuk ke gereja dan untuk belajar mendengarkan firman-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mohon berkat, mohon bantuan malaikat pelindung untuk senantiasa menyertai kita.
Malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah